فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Kita akan melanjutkan pengajian kita sepekan yang lalu, yaitu masih melanjutkan materi khairun nisa'il alamin, yaitu kita membahas satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Nabi menggambarkan tentang wanita-wanita yang terbaik di seluruh alam. Khairun nisa'il alamin arba'un. Ya, sebaik-baik wanita di seluruh alam ada 4, kata Rasulullah SAW. 4 itu, yang pertama yaitu Maryam bintu Imran, kemudian Khadijah bintu Khuwailid, yang ketiga Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat Asia imratu Fir'aun, Asia istri daripada Fir'aun. Itulah 4 wanita pilihan Allah yang terbaik di seluruh alam. Kembali mengingatkan bahwa tujuan daripada membahas ini agar kita sebagai muslimah tidak salah memilih idola, tidak salah memilih idaman. Di tengah banyaknya manusia yang tak paham Islam, mereka salah memilih pujaan, salah memilih idola. Orang-orang kafir, calon penghuni neraka, malah menjadi idola. Na'udzubillah min zalik. Maka mestinya kita muslim, khususnya ibu-ibu mukminah, bercita-cita ingin mencontoh wanita-wanita terbaik yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jelas tempatnya mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita contoh. Maka alhamdulillah, pekan yang lalu telah saya sampaikan 2, yaitu yang pertama Maryam bintu Imran. Sekedar mengingatkan kembali, kita meref sedikit ya. Adapun Maryam bintu Imran, kenapa dia menjadi wanita pilihan Allah, dan Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, Allah akan melebihkan Maryam atas seluruh wanita di alam ini karena dia mempunyai beberapa kelebihan yang kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tentang Maryam, kelebihan Maryam, yaitu ikhtaraha bi kasrati ibadatiha wa zahadatiha wa tuhriha minal aqdari wal waswas. Maryam itu menjadi wanita dipilih Allah sebabnya yang pertama karena banyaknya ibadahnya, ya, karena kuatnya ibadah Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Imam Mujahid rahimahullah menggambarkan, kalau Maryam berdiri untuk sholat, kanat Maryam alaihassalam taqumu hatta tatawarrama Ka'baha. Maryam alaihissalam kalau dia sholat berdiri sampai bengkak kedua kakinya, kata Imam Mujahid rahimahullah. Ini menggambarkan salah satu contoh betapa kuatnya ibadah Maryam. Yang pertama, Maryam dipilih karena kuatnya ibadahnya. Yang kedua, wazahadatiha, karena sifat zuhudnya, yaitu meninggalkan sesuatu, ucapan maupun perbuatan yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Ini zuhud, ya. Ucapan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat, ini zuhud. Nah, Maryam kelebihan yang kedua memiliki sifat zuhud. Yang ketiga, watuhriha minal aqdari wal waswas. Maryam itu kelebihan yang ketiga, selalu menjaga kesuciannya, bahkan dari bisikan-bisikan yang ada dalam hatinya, dari syahwat atau bisikan-bisikan syahwat syaitan, ya. Bukan sekedar menjaga
seperti ya penjagaan manusia biasa, tetapi dari bisikan was-was syaitan yang terbetik dalam hatinya tentang syahwat itu tidak ada pada diri Maryam. Ya. Nah, itulah kelebihan Maryam bintu Imran yang telah kita sampaikan dengan berbagai dalil. Kemudian wanita terbaik yang kedua yaitu Khadijah, ya, bintu Khuwailid, istri pertama dari Rasulullah SAW. Kelebihan Khadijah yaitu Khadijah selalu tolong menolong dengan suaminya atau dengan Rasulullah dalam hal kebaikan. Khadijah merupakan penopang-penopang dakwah, pendukung-pendukung dakwah, penghibur hati di saat Rasulullah gundah gulana. Inilah wanita-wanita mahal, suami yang dibebankan oleh Allah dengan beban syariat yang berat, yang kadang-kadang sebagai manusia biasa Rasulullah kadang mengeluh karena beratnya beban. Maka istri yang baik Khadijah ini menghibur suaminya, membesarkan hati suaminya dengan harapan supaya suaminya tetap tegar di atas jalan yang benar, ya. Sampai-sampai Allah dan malaikat Jibril menitip salam untuk Khadijah melalui Rasulullah SAW. Fa idza hiya atatka faqraha alaihi salam min rabbiha wa min minni. Kalau Khadijah datang menemuimu wahai Rasulullah, dia sekarang sedang menyiapkan makanan untukmu. Nanti kalau dia sudah datang menemuimu, kata Jibril, sampaikan salam dari Tuhannya dan dari diriku, kata Jibril. Ya. Fabashirhu bibaitin fil jannah min nasab. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah akan mendapatkan rumah dari permata di surga. La sakhaba fiha wala nasaba. Yang di dalam rumah itu nanti tidak ada kesulitan, ya, tidak berpayah-payah, tidak ada kata-kata yang buruk, tenang, damai, sentosa. Inilah istananya Maryam, ya, baitin fil jannah min qasab, rumah di surga dari permata, ya, luar biasa. Karena Khadijah tolong menolong di atas kebaikan, ya, kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wanita-wanita yang dipuji oleh Allah sebagai wanita pilihan di seluruh alam. Yang ketiga yaitu Fatimah bintu Rasulullah SAW, anak daripada Rasulullah SAW dari istri Khadijah. Rasulullah SAW mempunyai beberapa anak wanita, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Fatimah ini yang paling kecil, anak wanita yang paling kecil dari Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha. Fatimah adalah salah satu di antara 4 wanita-wanita terbaik di seluruh alam. Apa yang menjadi kelebihan Fatimah? Inilah yang akan kita bicarakan. Fatimah mempunyai beberapa gelar atau julukan. Fatimah dia diberi gelar Al-Batul. Al-Batul yaitu orang yang perhatiannya hanya untuk ibadah kepada Allah, ya. Al-Batul orang yang hidup perhatiannya hanya untuk beribadah kepada Allah, itu Al-Batul. Jadi Fatimah diberikan gelar Al-Batul, wanita yang hidupnya, yang perhatiannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, Fatimah mendapat gelar At-Tahirah. At-Tahirah, wanita yang suci, wanita yang sangat pandai menjaga kesucian dirinya, ya. Kemudian yang ketiga, Fatimah mendapat gelar Az-Zahra. Az-Zahra yang cakap, yang cemerlang pikirannya, ya, yang cemerlang otaknya, yang cakap atau yang cerdas, itu Az-Zahra, ya. Dan masih banyak sebetulnya gelar-gelar yang lain, ya. Jadi itulah
kelebihan Fatimah, wanita yang cakap, cerdas, cemerlang pikirannya, wanita yang pusat perhatiannya hanya untuk ibadah kepada Allah SWT, wanita yang selalu menjaga kesuciannya sehingga digelar dengan at-tahirah, ya, wanita yang selalu menjaga kesucian dirinya. Nah, apa yang menjadi kelebihan daripada Fatimah? Fatimah adalah wanita yang sangat tahan uji, wanita penyabar, wanita yang tabah menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, Fatimah dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib, ya, suami Fatimah, anak daripada Abu Thalib, ya, sepupu daripada Rasulullah SAW. Fatimah dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Suatu hari ketika para istri Nabi sedang duduk bersama Fatimah, maka muncullah Rasulullah, maaf, ketika istri para Nabi sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ya, Nabi sedang duduk bersama beberapa orang istrinya, muncullah Fatimah. Yang diceritakan dalam hadis, para istri Nabi memperhatikan cara berjalannya Fatimah mirip sekali dengan bapaknya, yaitu mirip dengan Rasulullah SAW. Maka ketika Fatimah datang, Rasulullah berdiri, Rasulullah memegang tangannya, mendudukkan Fatimah di sampingnya, di sisi Rasulullah SAW. Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah berbisik-bisik kepada Fatimah, ya. Rasulullah berbisik-bisik kepada Fatimah. Tidak lama setelah Rasulullah membisikkan beberapa kalimat, Fatimah menangis. Fatimah menangis. Tetapi setelah itu Rasulullah kembali membisiki Fatimah dengan beberapa buah kalimat. Akhirnya Fatimah tertawa. Kejadian ini dilihat oleh para istri Nabi, sehingga ketika Nabi sudah tidak ada di sisi mereka, istri Nabi ini penasaran. Istri Nabi memanggil Fatimah, kemudian meminta kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, ceritakan kepada kami apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu sehingga engkau menangis, dan setelah itu apa pula yang dibisikkan Rasulullah kepadamu sehingga engkau tertawa?" Maka kata Fatimah, "Demi Allah, aku tidak akan menceritakannya sekarang. Aku tidak akan menceritakannya sekarang." Kemudian singkat cerita, setelah beberapa lama dari peristiwa itu, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka para istri Nabi ini ketika bertemu dengan Fatimah, mereka teringat, ya, masa ketika Nabi hidup pernah membisiki Fatimah, yang dengan itu Fatimah menangis dan tertawa. Sehingga salah seorang istri Nabi menuntut kepada Fatimah, "Ya Fatimah, ceritakan kepada kami apa yang dibisikkan Rasulullah SAW kepadamu." Maka kata Fatimah, "Sekarang baru aku mau menceritakannya. Adapun Rasulullah membisikkannya kepadaku beberapa kalimat. Akhbaroni annahu yamut fabakaitu." Rasulullah membisikkan kepadaku, mengkabarkan kepadaku, memberitakan kepadaku, annahu yamut, sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Fabakaitu, maka aku menangis karenanya. Ya. Ketika Rasulullah sudah merasa ajalnya dekat, dia membisiki Fatimah, memberitahu bahwa tidak lama lagi Rasulullah akan pulang menghadap Allah. Itulah yang membuat Fatimah menangis. Akhbaroni annahu yamut fabakaitu. Dia memberitakan kepadaku bahwa tidak lama lagi Nabi akan meninggal. Itulah yang membuat aku menangis.
Kemudian istri Nabi bertanya lagi, kemudian setelah itu apa yang dibisikkan Nabi kepadamu sehingga membuatmu tertawa? Akhbaroni anni sayyidatun nisa ahlul jannah illa Maryam bintu Imran. Ya. Kemudian dia berbisik juga kepadaku bahwa aku adalah salah satu wanita terbaik, ya, wanita terbaik penghuni surga selain Maryam bintu Imran. Ya, itulah ya yang membuatku tertawa. Fadohiktu akhbaroni anni sayyidatun nisa ahlul jannah illa Maryam bintu Imran. Fadohiktu, dia memberitahukan aku bahwa aku adalah wanita, pemimpin wanita terbaik penghuni surga kecuali Maryam bintu Imran. Itulah yang membuat aku tertawa. Ya. Subhanallah, orangnya masih hidup tetapi sudah mendapat kabar gembira dari Nabi, jaminan berupa surga. Ibu-ibu, mestinya wanita-wanita yang semodel inilah yang dicontoh oleh muslimah hari ini. Tapi sayang, tidak sedikit muslimah hari ini mencontoh para artis-artis penyembah sapi, artis-artis kafir yang tak paham Islam, ya, orang-orang yang memang sudah ditakdirkan Allah pasti masuk penghuni neraka, menjadi idola mereka, jadi pujaan mereka. Di rumah-rumah mereka gambar-gambar para artis-artis tersebut dipajang di tembok-tembok mereka, di kamar-kamar mereka, ya, menjadi pujaan mereka. Padahal kulluhum kafir, semua mereka orang-orang kafir yang pasti masuk neraka. Tetapi karena tak paham Islam, tidak sedikit terutama hari ini gadis-gadis muslimah mengidolakan wanita-wanita kafir tersebut, calon penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah pentingnya kita memahami Islam, ya, agar jangan sampai bangga salah mengidolakan orang kafir yang mestinya kita jauhi, malah dijadikan idola. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bahkan dicontoh orang-orang kafir itu, dicontoh mulai dari rambutnya, gaunnya, cara bicaranya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, inilah musibah yang menimpa kaum muslimin hari ini. Karena apa? Tidak paham Islam. Ya. Nah, apa yang menjadi kelebihan Fatimah? Yang pertama, Fatimah adalah wanita yang tegar, ya, wanita yang tegar menjalani kesulitan-kesulitan hidup. Itu yang pertama. Wanita Fatimah hidup dalam keadaan sangat prihatin, hidup bersahaja, dan dia tegar, sabar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Dikisahkan bahwa Fatimah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah berupa seekor unta. Seekor unta, satu lembar kain, satu lembar alas tikar, sebuah bantal yang diisi dengan ijuk, ya, dengan serabut kelapa. Jadi bantal itu bukan bantal busa, bantal yang di dalamnya terbuat dari serabut kelapa kemudian dilapis dengan kulit. Kemudian Nabi memberikan hadiah 2 buah kendi, 1 buah timba untuk mengambil air, kemudian alat penggilingan untuk menggiling gandum. Itulah hadiah Nabi kepada Fatimah ketika dia menikah dengan Ali radhiyallahu anha. Ya, seekor onta, selembar kain yang kemudian dijadikan selimut oleh mereka berdua. Bahkan dikisahkan kalau mereka berdua tidur memakai kain pemberian hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditutup kakinya, ditutup semua kakinya, maka mukanya tidak tertutup, hanya sampai di perut. Ketika dinaikkan sedikit, betis mereka tersingkap. Karena apa?
kainnya tidak mencukupi untuk dijadikan selimut yang layak. Ya, tidur di atas sehelai tikar. Anak Nabi, kekasih Allah, ya, anaknya Nabi, kekasihnya Allah. Surga diharamkan sebelum dimasuki oleh Nabi kita, tetapi anak beliau tidur di selembar tikar yang kata ahli sejarah, tikar tersebut kalau malam dipakai alas mereka tidur, kalau siang dipakai sebagai alas untuk menaiki unta mereka. Fatimah hidup sangat prihatin dalam keadaan miskin. Fatimah menafkahi hidupnya dengan jalan membuat roti. Ya, Fatimah membuat roti. Fatimah mempunyai alat giling untuk menggiling gandum. Dan Fatimah ini pekerja keras, wanita yang tegar, wanita yang sabar menghadapi penderitaan hidup. Hidup sangat prihatin. Sampai digambarkan kedua tangan Fatimah ini sampai melepuh, lecet kedua tangannya karena terlalu banyak memegang, ya, alat untuk menggiling gandum. Bukan seperti sekarang ibu-ibu pakai mixer, ya, tinggal pencet saja. Alat itu yaitu alu atau antan untuk menumbuk gandum, ya, terbuat dari kayu. Sampai dikisahkan Fatimah tangannya sampai melepuh. Lebih-lebih dikisahkan pula Fatimah mengambil air dari sumur, dia pikul dengan didekapkan, ember itu didekapkan ke dadanya. Sampai diceritakan dada Fatimah itu ada bekas daripada ember. Karena seringnya mengambil air di sumur, dia pikul sendiri, dia peluk ember, itu sudah menjadi kebiasaan Fatimah. Sampai digambarkan kedua tangannya melepuh akibat terlalu banyak, ya, membuat adonan dari penggilingan gandum yang ditumbuk. Kemudian di dadanya ada bekas, ya, bekas guratan daripada ember untuk mengambil air. Inilah sosok wanita, ya, anak kekasih Allah. Hidup prihatin, hidup susah, pekerja keras, tetapi sabar, tabah dia menjalani hidup. Hari ini hampir sedikit wanita yang seperti ini, ya, baru diuji sedikit dengan kesulitan hidup sudah mengeluh, sudah melihat tetangga yang kiri, tetangga yang kanan. Kenapa saya hidup seperti ini? Kenapa saya tidak seperti itu? Keluhannya luar biasa, tak pandai bersyukur. Padahal anak manusia biasa, anak Nabi kekasih Allah, rela hidup prihatin dalam keadaan susah, ya. Padahal kalau dia mau, kalau orang tuanya mau Rasulullah SAW untuk menjadikan dia orang kaya, pastilah mereka akan menjadi orang yang kaya. Perlu diketahui ibu-ibu sekalian, Nabi memiliki banyak budak, ya, budak-budak hasil tawanan perang, banyak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, ya. Pada suatu hari Fatimah ini karena memang sudah terlalu lama dia, ya, dalam keadaan seperti itu. Sebagai manusia biasa, mungkin karena beratnya beban hidup yang dipikulnya, lecet kedua tangannya karena mencari nafkah dengan jalan membuat roti. Datanglah dia menemui suaminya Ali. Wahai suamiku, cobalah sampaikan kepada Rasulullah SAW, kalau berkenan supaya Nabi memberikan seorang budak, supaya Nabi memberikan seorang budak yang dapat kita jadikan pembantu untuk membantu kehidupan rumah tangga kita. Maka datanglah Ali menemui Rasulullah SAW. Hari pertama Ali datang bertemu, lidah Ali terasa kaku untuk menyampaikan. Ali tidak berani menyampaikan permohonan daripada Fatimah, ditahannya. Dia menahan untuk menyampaikan apa yang menjadi permohonan Fatimah, berat, sehingga dia pulang. Tetapi Rasulullah tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Ali, sehingga Rasulullah menyusul Ali ke rumahnya. Kemudian setelah bertemu mereka berdua, Nabi bertanya, wahai Ali,
Apa sebenarnya yang akan engkau sampaikan? Maka kata Ali, wahai Rasulullah, kalau engkau tidak keberatan, sudilah kiranya engkau memberikan seorang budak yang akan kami jadikan sebagai pembantu untuk membantu kami. Apa jawaban Rasulullah SAW? Tidak wahai anakku, tidak wahai Ali dan Fatimah, aku tidak akan memberikan untuk kalian. Budak-budak itu akan aku jual, dan uangnya aku akan pakai untuk membiayai nafkah para sahabat yang hidup di emper-emper masjid, yaitu para sahabat Ahlus Sufah. Sahabat Ahlus Sufah yaitu para penghafal-penghafal hadis. Ya. Rasulullah menolak permohonan Fatimah untuk memberikan seorang budak. Nabi mengatakan, tidak, saya tidak akan berikan budak itu kepada kalian. Saya akan jual budak-budak yang ada itu untuk menafkahi kehidupan hari-hari daripada sahabat-sahabat Ahlus Sufah, para penghafal-penghafal hadis. Bahkan Nabi memberikan solusi, kalau engkau merasa payah wahai anakku, aku berikan sesuatu yang lebih berharga daripada budak yang kau minta. Apa itu? Kata Rasulullah, wahai Fatimah, kalau engkau akan tidur di malam hari, bacalah tasbih 33 kali, bacalah tahmid 33 kali, bacalah takbir 33 kali, subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, bacalah 33 kali masing-masingnya. Insya Allah bebanmu akan menjadi ringan. Ya, bayangkan, ya, Nabi mampu kalau mau untuk memberikan budak, tetapi Nabi lebih mementingkan kehidupan para ashabus sufah, para sahabat-sahabat yang menghafal hadis, yang tinggal di emper-emper Masjid Nabawi. Fatimah dan Ali bersabar, hidup dalam kekurangan, hidup sangat prihatin. Inilah sosok wanita yang mestinya kita tiru. Ya, jangan sampai kita meniru orang-orang yang tidak mempunyai rasa syukur. Sudah mempunyai kehidupan yang layak, mempunyai ini dan itu, tapi tak pernah merasa cukup, selalu melihat ke atas. Nauzubillah min zalik. Bayangkan kalau ada wanita muslimah seperti ini, sangat-sangatlah jauh dengan kehidupan Fatimah pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rela hidup menderita, hidup prihatin, menjalani kehidupan apa adanya. Itulah kelebihan Fatimah yang pertama. Kelebihan Fatimah yang kedua, Fatimah adalah wanita yang tinggi rasa malunya. Ya. Wanita yang memiliki perasaan malu yang sangat besar. Ya. Wanita yang dikenal at-tahirah, yang menjaga kesuciannya. Ya. Ini kelebihan Fatimah yang kedua. Bahkan dikisahkan, setelah Nabi meninggal, keluarga Nabi yang paling cepat menyusul meninggalnya Nabi yaitu Fatimah. Singkat cerita, ketika Fatimah dalam keadaan sakit, dan sakitnya makin bertambah keras, ketika dalam keadaan sakit keras, para sahabat-sahabat Nabi datang ke rumah Ali, ya, menanyakan berita tentang sakit yang diderita oleh Fatimah. Ketika sakit yang diderita oleh Fatimah semakin menjadi-jadi, ya, semakin menjadi-jadi sakitnya, dalam kondisi sakit parah itu, datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar, sahabat sekaligus mertua daripada Rasulullah SAW, datang ke rumah Ali karena dia tahu Fatimah dalam kondisi sakit keras. Maka Abu Bakar datang menemui Ali, meminta kepada Ali untuk berjumpa dengan Fatimah, meminta izin. Ya, karena Abu Bakar ingin meminta maaf kepada Fatimah. Ya, barangkali Fatimah ajalnya mungkin sudah dekat, maka Abu Bakar akan meminta ridho atau meminta maaf kepada Fatimah. Masuklah Ali ke kamar Fatimah, menceritakan bahwa ada Abu Bakar yang akan datang menemuimu. Apa jawaban Fatimah?
wahai suamiku, kalau kau izinkan Abu Bakar untuk masuk, aku bersedia menemuinya. Tapi kalau engkau tidak mengizinkan, aku tidak akan menemuinya. Bayangkan dalam keadaan sakit keras, masih bertanya kepada suaminya, masih meminta ridho suaminya untuk dapat memasukkan laki-laki lain dalam kondisi sakit keras yang membawa kematian. Fatimah, anak Rasulullah, masih meminta izin kepada suaminya untuk memasukkan laki-laki lain. Luar biasa. Bayangkan dengan wanita hari ini, wanita-wanita sekarang, suami-suami mereka keluar di rumah, datang tamu laki-laki yang bukan mahram, dibukakan pintu, disuruh masuk, bahkan kadang-kadang na'udzubillah ya, malah ditanya mau minum apa pak, kopi kah, teh kah, malah disambut tamu laki-laki yang bukan mahram, disuruh duduk di tempat duduk di ruang tamu, duduk berdua-duaan. Tidak sedikit wanita seperti ini ya, na'udzubillah min zalik, dalam kondisi suaminya tidak ada di rumah. Fatimah sakit keras yang membawa kematiannya, ingin dijenguk oleh Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Mertua Nabi, sahabat terdekat Nabi ya, ingin menjenguk Fatimah, memohon ridha, memohon maaf dari Fatimah. Fatimah pun masih mengembalikan, meminta izin dari suaminya. Ketika diizinkan oleh Ali, barulah Abu Bakar masuk menemui Fatimah. Inilah yang membuat Fatimah diberikan gelar At-Tahirah, wanita yang selalu menjaga kesuciannya. Hari ini wanita yang seperti ini makin lama jumlahnya makin sedikit. Banyak wanita hilang rasa malunya, tidak malu berdua-duaan bukan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Kadang dengan iparnya, kadang dengan tetangganya, suaminya tidak ada di rumah ya, berbicara bebas, kadang bergaul, datang ke rumah tetangganya, di rumah tetangganya bertemu dengan suami ya, suami tetangganya mengobrol ini dan itu, na'udzubillah min zalik ya. Karena apa? Sedikitnya rasa malu. Maka contohlah wanita-wanita terbaik, yaitu Fatimah ya, yang selalu menjaga kesuciannya. Kemudian kelebihan yang lain Fatimah orang yang tidak tergila-gila oleh dunia, orang yang tidak silau oleh dunia ya, dan orang yang sangat taat kepada orang tuanya. Pada suatu hari datanglah Rasulullah SAW. Fatimah dengan bangga memegang sebuah kalung dari emas. Kalung ini adalah pemberian daripada suaminya Ali. Ketika Nabi datang, Fatimah membawa kalung tersebut, ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, dengan perasaan bangga Fatimah mengatakan, ini adalah kalung emas pemberian daripada suami saya, Ali bin Abi Thalib. Nabi ya, sekali lagi Nabi lain dengan kita. Nabi tahu kadar mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana yang berlebihan, mana yang tidak berlebihan. Nabi tahu. Maka setelah Nabi melihat kalung yang diperlihatkan milik Fatimah dari Ali, Nabi mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, apakah engkau tidak malu kalau nanti orang-orang mengatakan bahwa Fatimah anak Rasulullah di tangannya ada kalung dari api neraka? Apakah engkau tidak malu? Ya, maka Fatimah hari itu juga Fatimah menukarkan kalung itu dengan seorang budak wanita ya. Kalung tersebut ditukarkan oleh Fatimah dengan seorang budak wanita, kemudian budak wanita itu dimerdekakan oleh Fatimah. Luar biasa ya, luar biasa. Inilah wanita mulia. Kisah ini dijelaskan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ya. Itulah kelebihan Fatimah ya. Maka mudah-mudahan
kelebihan-kelebihan Fatimah ini mampu dicontoh dan ditiru oleh ibu-ibu. Yang terakhir, wanita terbaik yang keempat yaitu Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istri daripada Fir'aun. Ya. Untuk membahas tentang Asiyah ini ada satu ayat dalam surat At-Tahrim, ya, ayat ke-11, menceritakan tentang contoh istri orang-orang beriman. Ya. Ayat yang ke-10 surat At-Tahrim berbicara tentang contoh istri orang-orang kafir. Ya. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta min ibadina sholihaini fa khanatahuma. Ya, falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Surat At-Tahrim ayat ke-10, Allah memberi contoh istri orang-orang kafir seperti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Kedua suami mereka orang-orang soleh, para nabi, tapi istri-istri mereka durhaka, tidak ingin taat, tidak ingin mengikuti suami mereka dalam keimanan. Mereka malah memilih jalan kekafiran. Maka istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini dijadikan contoh daripada istri orang-orang kafir. Kemudian At-Tahrim ayat ke-11 Allah menceritakan, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Allah memberikan perumpamaan atau contoh istri orang-orang beriman itu seperti istrinya Fir'aun. Ya. Apa kisah istrinya Fir'aun, Asiyah, sehingga namanya, ya, dicantumkan dalam Al-Quran, dijadikan perumpamaan istri orang beriman. Ya. Idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Kisahnya yaitu ketika Musa alaihissalam yang menjadi anak angkat daripada Fir'aun dan Asiyah telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Musa mendakwakan kebenaran yang diperintahkan Allah, menyampaikan al-haq kepada Bani Israel dan kepada orang-orang Mesir dari bangsa Kipti. Maka Fir'aun menentang. Ya, kerjaan Fir'aun itu, Fir'aun tidak ingin ada orang yang menyelisihi Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah, Fir'aun tidak berkenan. Dia merasa punya saingan. Kenapa? Ada orang lain yang ternyata lebih didengar daripada dirinya. Maka Fir'aun murka. Fir'aun dikisahkan dalam banyak ayat. Apa yang tidak menjadi keinginan Fir'aun, ya, pasti ditentang oleh Fir'aun, walaupun itu kebenaran. Ya. Kebenaran apapun tidak boleh disampaikan kalau tidak ada izin Fir'aun. Maka singkat cerita, Fir'aun menentang dakwah yang dibawakan oleh Musa. Ya, pengikut-pengikut Fir'aun, pengikut Nabi Musa yang miskin ditindas oleh Fir'aun. Akhirnya pada suatu hari didatangkan tukang-tukang sihir Fir'aun, ya, untuk diadu karena Allah memberikan mukjizat Nabi Musa berupa tongkat, ya, berupa tongkat, yang tongkat itu bisa berubah jadi ular. Maka Fir'aun mendatangkan tukang-tukang sihir yang ahli, kemudian diadu tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Singkat cerita, ketika tukang sihir mulai beraksi melepaskan tali-tali dilepaskan oleh tukang sihir, berubahlah tali itu menjadi ular. Kisah ini disaksikan oleh Asiyah, ya. Kisah ini diikuti oleh Asiyah dari dalam istananya Fir'aun. Asiyah menanti-nanti siapa yang menang, tukang sihir Fir'aun kah ataukah Nabi Musa. Maka singkat cerita, ketika tali itu berubah menjadi ular,
Nabi Musa memukulkan tongkatnya, berubahlah tongkat itu menjadi ular yang lebih besar. Ular dari tongkat Nabi Musa itu memakan ular-ular milik daripada tukang sihir tersebut. Maka lenyaplah ular-ular yang dimiliki tukang sihir tersebut, dimakan oleh tongkat yang berubah menjadi ular milik Nabi Musa. Seketika itu tukang sihir daripada Fir'aun beriman kepada Allah. Ya, mereka beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Musa. Kisah ini ya dinanti-nanti oleh Asiyah. Asiyah bertanya kepada para dayang-dayangnya, siapa yang menang? Tukang sihirnya Fir'aun kah atau Musa? Karena Musa anak angkat daripada Asiyah. Maka mereka menjawab, yang menang adalah Musa. Maka ketika itu Asiyah langsung beriman kepada Nabi Musa. Ya, Asiyah langsung memuji Allah, membesarkan Allah, dan beriman kepada Nabi Musa. Kisah ini rupanya didengar oleh intel-intel istana. Intel-intel istana menyampaikan bahwa Asiyah ternyata sudah mengikuti Musa, beriman kepada Nabi Musa. Singkat cerita, Asiyah akhirnya dipanggil oleh Fir'aun. Istrinya Fir'aun, Asiyah, dipanggil oleh suaminya, diinterogasi oleh suaminya. Ditanya oleh Fir'aun, wahai istriku, engkau akan mengikuti suamimu ataukah engkau akan mengikuti Musa? Apa jawaban daripada Asiyah? Aku akan beriman ya dengan apa yang telah diimani oleh Musa, bahwasanya ada Rabb, ada Tuhan yang lebih layak disembah daripada dirimu. Karena Musa, karena Fir'aun menganggap dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Maka Asiyah menjawab, aku beriman kepada Musa dan beriman kepada Rabb-nya Musa. Maka Fir'aun murka besar. Fir'aun menyuruh pengawal-pengawal istananya ya menggeret Asiyah. Digeret Asiyah, dijemur di teriknya padang pasir yang panas. Ya, Asiyah digeret, dijemur di padang pasir yang sangat panas ya. Maka ketika itu Asiyah berdoa dengan doa yang diabadikan Allah dalam surat At-Tahrim ayat ke-11 tadi, Rabbibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah, berikan untukku sebuah rumah istana yang indah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Ketika dijemur di terik matahari, Asiyah berdoa minta diberikan rumah yang indah, istana yang indah di surga, diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya, diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Ketika Fir'aun dan tentaranya meninggalkan Asiyah di teriknya padang pasir, datanglah malaikat menaungi sayap Asiyah yang disiksa di terik padang pasir yang panas. Datanglah malaikat menaungi sayapnya dan Allah memperlihatkan rumahnya di surga. Ya, ketika Fir'aun dan tentaranya sudah meninggalkan Asiyah, dijemur sendirian, para malaikat itu datang menaungi dengan sayapnya dan diperlihatkan rumahnya di surga. Setelah peristiwa itu Fir'aun datang lagi menengok istrinya, ditanya, masihkah engkau ingin mengimani Musa atau mengikuti diriku suamimu? Asiyah tidak bergeser dengan pendiriannya, aku tetap akan beriman kepada Musa. Maka ketika itu Fir'aun memerintahkan agar dijatuhkan batu yang besar dari atas. Asiyah disimpan di bawah pasir, kemudian mereka membuat tangga yang tinggi, kemudian dipersiapkan batu besar, yang batu besar itu ingin ditimpakan kepada Asiyah. Tapi Asiyah tetap tersenyum. Kenapa Asiyah tersenyum? Dia sudah melihat rumahnya di surga, tidak bergeser imannya. Maka ketika ultimatum Fir'aun tidak didengar lagi oleh Asiyah, para pengawal tersebut melempar batu besar itu dari atas. Sebelum batu besar itu sampai menyentuh tubuh Asiyah, Allah telah menarik nyawa Asiyah
sehingga batu itu hanya mengenai tubuh yang sudah tidak bernyawa. Allah selamatkan Asiyah, dia tidak mengalami kesakitan karena nyawanya diambil sebelum batu itu menyentuh dirinya. Itu akibat doa daripada Asiyah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari Fir'aun, ya, dan pengikutnya dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang yang zalim. Batu itu menyentuh tubuh Asiyah dalam keadaan nyawa sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Asiyah ini? Wanita yang sangat kuat akidahnya. Dia lebih memilih akidah daripada suami yang kafir. Akidah menjadi sesuatu yang paling tinggi dalam kehidupannya, ya, daripada harus mengikuti suami kafir. Lebih baik nyawa ini melayang dari tubuh, yang penting akidah ini terjaga, selamat. Itu pilihan orang-orang cerdas. Inilah wanita pilihan. Bayangkan dengan wanita yang hidup pada hari ini, ya, demi alasan karena cinta rela agama diabaikan, nikah gadis-gadis muslimah dengan orang kafir yang beda agama dengan alasan cinta. Islam tidak menjadi pertimbangan lagi, akidah tidak menjadi pertimbangan lagi. Yang penting suka sama suka, cinta sama cinta, agama tidak menjadi perhitungan. Ini model wanita-wanita murah, wanita-wanita yang akan mengalami kesengsaraan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Asiyah, wanita mahal, lebih mementingkan akidah daripada suami yang kafir. Maka Allah berikan kabar gembira, sebuah rumah yang indah di surga. Ummahat wa akhwat rahimakumullah, itulah tipikal contoh 4 wanita-wanita terbaik yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, wanita-wanita penghuni surga yang terbaik sepanjang masa, tidak tertandingi. Mudah-mudahan kita semua, istri kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga wanita kita bisa mencontohi wanita-wanita terbaik yang dipuji Allah dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.